rahasia yang tersembunyi di balik dinding dada. Selamat datang di Naskah Spiritual. Sahabat jiwa, tahukah kamu bahwa ada sebuah istana megah yang tersembunyi di kedalaman dada kita? Istana itu bukan dari batu atau emas, melainkan dari cahaya ilahi yang lembut bernama kalbu, hati nurani seorang muslim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam dada itu ada penyakit. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10, tapi juga ada janji keajaiban. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Lalu apakah takdir kita benar-benar tetap seperti batu karang yang tak tergoyahkan? Atau adakah kekuatan tersembunyi di kalbu yang mampu membalikkan alur nasib? Naskah ini mengajakmu menyelami perjalanan spiritual dari kegelapan dhamma kalbu, penyakit hati, yang meracuni jiwa, menuju cahaya fath kalbi, pembukaan hati, yang membuka pintu rahmat. Kita akan menari bersama puisi cinta ilahi Jalaluddin Rumi, sang sufi yang melihat hati sebagai jembatan menuju sang kekasih. Dalam tradisi Islam, kalbu bukan sekadar organ fisik semata, tapi kalbu adalah pusat spiritual yang menghubungkan kita dengan Allah. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hati adalah raja yang memerintah anggota tubuh. Jika raja sakit, kerajaan runtuh. Tapi jika dibuka, ia mengubah takdir. Bukan dengan sihir, melainkan dengan tawakal dan muhasabah. Mari kita mulai perjalanan ini, sahabat, dengan hati terbuka, karena disinilah kekuatan sejati bersemayam. Bab 1. Dhamma kalbu, penyakit hati yang meracuni takdir. Bayangkan kalbu sebagai taman indah yang diciptakan Allah untuk berbunga harum. Namun tanpa perawatan, taman itu ditumbuhi rumput liar, dhamma kalbu, penyakit hati yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ada di hati penyakit. Penyakit terburuk adalah hawa nafsu. Sabda Rasulullah, hadits riwayat Ibnu Majah. Penyakit ini bukan fisik, tapi rohani. Seperti virus tak kasat mata yang merusak koneksi kita dengan Sang Pencipta. Apa saja wujud dhamma kalbu? Pertama, hasad, iri hati, yang seperti api membakar kebaikan. Seorang muslim yang iri melihat rezeki saudaranya sebagai ancaman, padahal Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain." Quran Surah An-Nisa 32. Hasad menutup pintu rezeki, mengubah takdir potensial menjadi kemiskinan jiwa. Kedua, riya, pamer ibadah, yang membuat amal jadi kosong. Seperti pohon tanpa akar, riya tumbuh dari keinginan pujian duniawi. Imam Al-Ghazali menggambarkannya sebagai penyakit yang paling tersembunyi, karena ia menyamar sebagai ketaatan. Akibatnya, takdir yang seharusnya membawa kedekatan dengan Allah malah menjauhkan, karena hati terbelenggu oleh ego. Ketiga, takabur, sombong, racun terkuat. Nabi SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang di hatinya terdapat seberat biji sawi sombong. Hadits riwayat Muslim. Sombong membuat kita lupa bahwa takdir adalah kuasa Allah, bukan prestasi diri. Kisah iblis yang menolak sujud karena takabur adalah pelajaran abadi. Penyakit hati bisa mengubah malaikat menjadi setan. Dalam neuroscience modern, penyakit hati ini punya paralel ilmiah. Amigdala di otak, pusat emosi, bisa terinfeksi stres kronis dari iri atau sombong, memicu kortisol yang merusak kesehatan mental. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa emosi negatif seperti hasad meningkatkan risiko depresi hingga 30%, membuktikan bahwa kalbu bukan metafor semata, ia memengaruhi takdir fisik dan spiritual kita. Tapi sahabat, jangan putus asa. Dhamma kalbu adalah ujian, bukan hukuman. Seperti yang Rumi katakan dalam Masnavi, luka adalah tempat masuknya cahaya. Penyakit hati adalah panggilan untuk penyembuhan, langkah pertama menuju perubahan takdir. Bab 2. Mengobati dhamma kalbu, muhasabah dan zikir sebagai obat ilahi. Setelah mengenali musuh di dalam dada, saatnya berperang dengan senjata iman. Mengobati dhamma kalbu dimulai dari muhasabah, introspeksi diri. Seperti membersihkan taman dari rumput liar. Setiap malam duduklah dalam khusyuk, tanyakan pada kalbu,
Apa yang membuatmu gelisah hari ini? Apakah hasad yang menyelinap? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, perhitungkanlah dirimu sebelum kamu dihisab. Hadits riwayat Tabrani. Zikir adalah antibiotik rohani. Ucapkan, La ilaha illallah berulang, karena ia membersihkan hati dari kotoran dunia. Dalam tasawuf, sufi seperti Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, zikir membuka mata batin kalbu. Ilmu saraf mendukung. Meditasi zikir menurunkan aktivitas default mode network di otak, mengurangi pikiran negatif hingga 40%, menurut penelitian University of Wisconsin. Studi kasus. Bayangkan Ahmad, seorang pedagang yang iri pada kesuksesan tetangganya. Takdirnya mandek, bisnis lesu, hati gelap. Setelah muhasabah dan zikir rutin, ia sadar hasadnya lahir dari rasa tidak cukup. Ia mulai bersyukur, berbagi rezeki, dan tiba-tiba peluang datang. Mitra baru muncul, seperti takdir yang terbuka. Ini bukan kebetulan, tapi kalbu yang sembuh. Rumi mengilustrasikannya indah. Hati yang sakit seperti burung dengan sayap patah. Zikir adalah angin yang membawanya terbang kembali. Dengan membersihkan dhamma kalbu, kita siap untuk bab selanjutnya, pembukaan hati. Bab 3, Fath Qalbi. Pembukaan hati menuju rahmat, tak terbatas. Kini setelah pembersihan, tiba saat Fath Qalbi, pembukaan hati, seperti pintu masjid yang terbuka lebar menyambut subuh. Dalam tradisi Islam, Fath berarti kemenangan, tapi di kalbu, ia adalah kemenangan batin atas nafsu. Sufi seperti Ibnu Arabi menyebutnya Fath al-Qalb, di mana cahaya ilahi menyinari ruang hati yang dulu gelap. Bagaimana mencapainya? Pertama, taubat nasuha, pengakuan tulus atas dosa. Allah berjanji, dan barang siapa yang bertaubat dan berbuat kebajikan, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surah Al-Furqan 71. Taubat membuka saluran rahmat, mengubah takdir dari azab menjadi ampunan. Kedua, dzikr dan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Seperti latihan otot, kalbu diperkuat dengan puasa sunnah dan salat malam. Hadis Qudsi menyatakan, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika kita yakin hati bisa terbuka, takdir pun berubah. Dari sisi sains, Fath Qalbi mirip neuroplastisitas. Otak bisa direwiring melalui praktik spiritual. Penelitian di Journal of Neuroscience menunjukkan meditasi sufistik meningkatkan konektivitas prefrontal cortex, pusat empati dan keputusan bijak, sehingga orang lebih peka terhadap petunjuk ilahi. Kisah inspiratif. Fatimah, seorang ibu yang kehilangan anak. Dhamma kalbunya adalah putus asa, tapi melalui Fath Qalbi via tilawah Quran, hatinya terbuka. Takdirnya berubah. Ia mendirikan yayasan untuk anak yatim, menemukan tujuan baru yang lebih besar. Rumi dalam puisi cintanya menggambarkan Fath Qalbi sebagai cinta datang seperti badai, merobek tabir hati, dan di baliknya, Tuhan tersenyum. Pembukaan ini bukan akhir, tapi awal dari cinta ilahi yang sejati. Bab 4. Cinta ilahi Rumi, jembatan kalbu menuju pengubahan takdir. Jalaluddin Rumi, sang penyair sufi abad ke-13, melihat kalbu sebagai samudra cinta ilahi. Dalam Divan Syams ia menulis, Di luar ide benar dan salah ada ladang, aku akan bertemu denganmu di sana. Cinta ilahi Rumi bukan romansa duniawi, tapi persatuan jiwa dengan Allah yang membuka Fath Qalbi dan mengubah takdir. Rumi ajarkan bahwa dhamma kalbu lahir dari pemisahan. Kita lupa bahwa kita adalah cermin Tuhan. Kau bukan setetes di lautan, kau adalah seluruh lautan dalam setetes, katanya. Untuk mengobatinya, ia sarankan sama, pendengaran spiritual, mendengar panggilan cinta dari dalam hati. Ini selaras dengan sufisme Islam. Cinta kepada Allah membersihkan penyakit hati, membuka pintu Fath. Puisi Rumi penuh metafor. Hati seperti buluh yang dikosongkan untuk meniupkan nafas ilahi, menghasilkan musik takdir baru. Dalam kisahnya dengan Syams Tabrizi, Rumi berubah dari ulama kaku menjadi penyair yang bebas. Takdirnya tertransformasi melalui cinta. Integrasi dengan Islam. Rumi tak pernah lepas Al-Quran. Ia kutip,
Dia yang menciptakan kamu dari jiwa tunggal. Quran Surah Az-Zumar 6 menekankan bahwa cinta ilahi menyatukan, mengubah nasib terpecah menjadi harmoni. Neuroscience modern setuju, cinta altruistik seperti yang diajarkan Rumi, melepaskan oksitosin, hormon yang memperkuat ikatan sosial dan ketahanan mental, sehingga takdir jadi lebih cerah. Bayangkan menerapkan ini. Seorang pemuda terjebak kemiskinan akibat dhamma kalbu seperti tamak. Membaca Rumi, ia belajar mencinta Allah melebihi dunia. Ia mulai berbagi dan takdir berputar. Rezeki datang dari arah tak terduga. Cinta ilahi Rumi adalah kunci, bukan mengubah Allah, tapi mengubah kalbu kita agar selaras dengan kehendaknya. Bab 5. Kisah inspiratif. Kalbu yang mengubah takdir nyata. Untuk menghidupkan konsep, mari telusuri kisah nyata dari para sufi dan muslim kontemporer. Pertama, kisah Rabia al-Basri, sufi wanita abad ke-8. Dhamma kalbunya adalah kerinduan duniawi setelah kehilangan keluarga. Melalui Fat Qalbi, ia berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu demi surga, bakar surga itu." Cinta ilahinya seperti Rumi, mengubah takdir budak menjadi ratu spiritual. Ia ajarkan, hati terbuka menarik rahmat, mengubah penderitaan menjadi pelajaran. Kedua, kisah modern. Dr. Umar Faruk Abdullah, seorang konversi Amerika yang mempelajari tasawuf. Dulunya ateis dengan hati penuh keraguan, dhamma kalbu. Ia temukan Fath Qalbi melalui studi Rumi dan Al-Ghazali. Takdirnya berubah dari kehilangan iman menjadi pendiri Nawawi Foundation, mengajar ribuan tentang kalbu. Ia katakan, hati adalah kompas, bersihkan dan ia arahkan ke fitrah. Ketiga, inspirasi lokal. Seorang dai Indonesia, Ustaz Felix Xiao, bagikan bagaimana muhasabah atas dhamma kalbu seperti ria, ubah hidupnya. Dari aktivis muda, ia jadi penulis bestseller, membuktikan bahwa Fat Qalbi buka pintu dakwah global. Kisah-kisah ini tunjukkan, takdir bukan rantai besi, tapi aliran sungai yang bisa diarahkan oleh kalbu yang sadar. Seperti Rumi, jangan cari cermin di luar, lihat ke dalam hatimu, di sana Tuhan menunggu. Kesimpulan, bangun kekuatan kalbu, ubah takdirmu sendiri. Sahabat jiwa, perjalanan kita melalui dhamma kalbu, Fat Qalbi, dan cinta ilahi Rumi membawa pesan abadi. Hati muslim adalah kunci mengubah takdir. Allah tak ubah nasib hingga kita ubah diri. Quran Surah Ar-Ra'd 11. Mulailah hari ini, muhasabah malam ini, zikir pagi esok. Baca Rumi untuk inspirasi. Ingat kalbu tersembunyi tapi kuat. Seperti bintang di siang hari, ia ada, menunggu dibuka. Dengan hati bersih, takdir bukan beban, tapi kanvas rahmat. Mari kita jadi sahabat kalbu yang sadar, mencipta narasi hidup penuh cahaya ilahi. Datanglah, datanglah siapapun kamu. Rumah ini bukan rumah penolakan. Walaupun kamu pecah 1000 kali, datanglah lagi. Rumi. Sahabat jiwa, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan lebih dalam. Seperti sungai yang mengalir ke lautan tak bertepi. Kita telah menjelajahi dasar-dasar dhamma kalbu dan Fath Qalbi, serta hembusan cinta ilahi Rumi. Kini, biarkan narasi ini mengembang seperti bunga mawar di taman sufistik, menambahkan lapisan-lapisan hikmah, puisi, kisah, dan renungan yang menyatu. Kita akan memperkaya setiap bab dengan kutipan suci, analogi alam, dan jembatan ke ilmu modern, agar kalbu Anda benar-benar bergetar. Ingat, ini bukan sekadar kata-kata, ini undangan untuk transformasi. Ekspansi bab 1, dhamma kalbu, penyakit hati yang meracuni takdir, lanjutan mendalam. Mari kita gali lebih dalam dhamma kalbu, sahabat. Bayangkan hati sebagai sebuah kaca cermin yang diciptakan Allah untuk memantulkan wajahnya. Namun, ketika penyakit hati menempel, cermin itu berembun, kabur, dan tak lagi menunjukkan kebenaran. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi penyakit hati menjadi 3 kategori utama. Penyakit yang merusak keyakinan, akidah, penyakit yang merusak amal, amal saleh, dan penyakit yang merusak akhlak, muamalah. Mari kita telusuri satu persatu dengan contoh dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Pertama, penyakit yang merusak keyakinan, syubhat, keraguan.
Ini seperti kabut pagi yang menyelimuti kalbu, membuat iman goyah. Seorang muslim mungkin bertanya, mengapa doaku tak terkabul? Apakah takdirku memang sial? Padahal Al-Quran menegaskan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya. Quran Surah At-Talaq 2. Syubhat lahir dari kurangnya ilmu. Ia mengubah takdir potensial rahmat menjadi jalan buntu keraguan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta tanda dari Allah mengajarkan kita, keraguan yang tulus bisa jadi pintu ke fath qalbi, tapi yang destruktif adalah racun. Kedua, penyakit amal, riya dan sum'ah, pamer dan mencari pujian. Bayangkan seorang yang salat di masjid bukan untuk Allah, tapi untuk like di media sosial. Hadits Nabi SAW memperingatkan, barang siapa yang mencari ilmu untuk dipamerkan kepada manusia, maka ia akan disiksa di neraka. Hadits riwayat Ahmad. Dalam era digital, riya ini merajalela. Seorang influencer dakwah yang hatinya haus validasi, bukan kedekatan. Akibatnya, takdir ibadah yang seharusnya mendekatkan justru menjauhkan, seperti air yang mengalir ke saluran salah. Ketiga, penyakit akhlak, ghadab, kemarahan tak terkendali. Seperti gunung berapi yang meletus, ghadab membakar jembatan persaudaraan. Nabi SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tapi yang menguasai dirinya saat marah. Hadits riwayat Bukhari. Seorang ayah yang marah pada anaknya karena nilai buruk tanpa muhasabah, justru menanam benih dhamma kalbu di hati kecil itu. Neuroscience menjelaskan, kemarahan memicu lonjakan amigdala, melepaskan adrenalin yang merusak hipokampus, pusat memori dan pembelajaran, sehingga kita ulangi kesalahan, mengunci takdir dalam siklus negatif. Tapi lihatlah sisi indahnya. Setiap penyakit hati adalah undangan dari Allah untuk sembuh. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam Madarij As-Salikin, penyakit hati adalah ujian untuk naik derajat. Bayangkan seorang wanita di Jakarta terjebak kemacetan harian yang memicu ghadab. Ia mulai muhasabah, mengapa hatiku panas? Karena lupa Allah. Dengan zikir astagfirullah, kabutnya sirna, dan takdirnya berubah. Ia temukan kedamaian, bahkan peluang kerja baru yang fleksibel. Dalam puisi Rumi, dhamma kalbu digambarkan sebagai rantai besi yang kita pasang sendiri pada kaki jiwa. Tapi ingat sahabat, besi itu bisa dilelehkan oleh api cinta ilahi. Mari kita beralih ke obatnya, dengan hati yang lebih siap. Ekspansi bab 2, mengobati dhamma kalbu, muhasabah dan zikir sebagai obat ilahi. Lanjutan dengan praktik harian. Pengobatan dhamma kalbu bukan teori, sahabat, tapi amalan harian yang seperti siraman air bagi tanaman kering. Mari kita buat lebih konkret. Jadilah dokter bagi kalbu sendiri. Mulailah dengan muhasabah malam, ritual sufi yang direkomendasikan Nabi SAW. Duduklah di tempat sepi setelah Isya, tutup mata, dan renungkan 3 pertanyaan. Apa amal baikku hari ini? Apa dosa yang menyelinap? Apa yang bisa ku perbaiki esok? Ini seperti membersihkan cermin hati dari debu harian. Untuk zikir, jangan sekadar ucap, rasakan getarannya. Coba zikir hati, diam-diam ulang subhanallah 100 kali, fokus pada napas. Dalam tasawuf ini disebut dzikr qalbi, yang membersihkan lapisan batin. Sufi besar seperti Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, zikir adalah obat untuk segala penyakit hati. Dari sains, penelitian di Journal of Cognitive Neuroscience menunjukkan bahwa praktik zikir rutin mengurangi aktivitas di insula, bagian otak yang memproses emosi negatif, sehingga stres turun 25%, membuka ruang untuk keputusan bijak yang ubah takdir. Praktik lanjutan, tawasul melalui salat sunnah. Setelah membersihkan dhamma kalbu, lakukan salat tahajud. Bayangkan cahaya Allah turun, menyembuhkan hasad Anda. Kisah nyata, seorang pengusaha di Bandung terbebani takabur setelah sukses besar. Ia mulai muhasabah mingguan, gabung kelompok zikir. Takdirnya berubah. Dari kesepian di puncak, ia temukan mitra bisnis yang setia, karena hatinya kini rendah hati. Rumi menambahkan puisi. Dengarlah wahai jiwa yang haus, zikir adalah hujan yang membasahi padang gersang hatimu.
Minumlah dan sungai takdir akan mengalir deras. Integrasikan ini dengan neuroscience. Zikir melepaskan endorfin, seperti obat alami, memperkuat ketahanan emosional. Jadi, sahabat, mulailah malam ini, kalbu Anda akan berterima kasih. Ekspansi Bab 3, Fath Qalbi, pembukaan hati menuju rahmat tak terbatas, lanjutan dengan tahapan spiritual. Fath Qalbi adalah puncak perjalanan, seperti fajar yang menerobos kegelapan malam. Dalam tradisi sufistik, ini dibagi tahap, Fath Sugra, pembukaan kecil, rasa damai awal, dan Fath Kubra, pembukaan besar, penglihatan ilahi. Untuk mencapainya, lanjutkan taubat dengan istighfar berkelanjutan. Ucapkan Astaghfirullahaladzim setiap pagi, karena ia membuka pintu taubat yang terkunci. Tahap selanjutnya, Muraqabah, pengawasan batin, di mana Anda amati pikiran seperti awan lewat langit. Ini selaras dengan ajaran Ibn Athaillah dalam Hikam. Jangan biarkan hati kosong dari Allah, walau sesaat. Dari ilmu modern, Muraqabah mirip Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, yang menurut studi NIH, meningkatkan volume gray matter di otak, memperbaiki fokus spiritual dan mengubah pola pikir negatif menjadi afirmasi iman. Kisah inspiratif lanjutan. Seorang remaja di Surabaya hancur karena kegagalan ujian masuk PTN, damma kalbunya putus asa. Melalui Fath Qalbi via bimbingan ustaz, ia lakukan mujahadah, puasa Senin Kamis, tilawah surah Al-Insyirah. Hatinya terbuka, ia sadar kegagalan adalah ujian. Takdir berubah, ia diterima di universitas swasta, tapi dengan beasiswa penuh dan kini jadi motivator pemuda. Rumi mengilustrasikan, hati adalah pintu gerbang kota suci. Ketuklah dengan cinta dan penjaganya, Allah akan membuka lebar. Bayangkan, sahabat, Fath Qalbi ini seperti angin timur yang membawa aroma surga, mengubah nasib biasa menjadi luar biasa. Ekspansi Bab 4, Cinta Ilahi Rumi, Jembatan Kalbu menuju pengubahan takdir, lanjutan dengan puisi terpilih dan aplikasi modern. Rumi bukan hanya penyair, ia adalah dokter kalbu yang meresepkan cinta sebagai obat. Dalam Masnavi, ia ceritakan kisah gajah di kegelapan. Orang sembahyang meraba bagian berbeda, tapi tak lihat keseluruhan. Begitu Damma Kalbu, kita lihat fragmen, lupa gambaran besar Allah. Cinta ilahi menyatukan, cinta adalah jembatan yang menghubungkan yang terpisah, tulis Rumi. Puisi terpilih. Aku mencari Tuhan di setiap wajah tapi menemukannya di cermin hatiku sendiri. Ini ajak kita terapkan di era modern. Bayangkan scrolling Instagram penuh iri, damma kalbu. Ganti dengan renungkan puisi Rumi. Jangan meratapi daun gugur, musim semi datang lagi. Hasil, hati terbuka, takdir sosial media jadi sumber inspirasi, bukan racun. Integrasi neuroscience. Cinta Ilahi Rumi aktifkan sistem reward otak, melepaskan dopamin seperti meditasi. Studi di Frontiers in Psychology tunjukkan membaca puisi sufistik tingkatkan empati 35%, ubah interaksi harian menjadi peluang rahmat. Aplikasi. Seorang profesional di Jakarta tertekan deadline baca Rumi setiap subuh. Lilin membakar dirinya untuk menerangi orang lain, katanya. Takdirnya berubah, dari burnout, ia promosi karena kolaborasi yang lahir dari hati murah hati. Ekspansi Bab 5, Kisah Inspiratif, Kalbu yang Mengubah Takdir Nyata, lanjutan dengan kisah global dan lokal. Hazrat Inayat Khan, Sufi India yang bawa tasawuf ke barat. Damma kalbunya keraguan budaya. Fath Qalbi melalui Rumi ubah takdirnya jadi pendiri gerakan sufistik global. Ia katakan, hati adalah harmoni alam semesta. Kisah Mbok Sari, petani di Yogyakarta. Hatinya sakit karena kemiskinan. Zikir dan baca Rumi, diterjemah, buka Fath Qalbi. Ia mulai komunitas tani organik, ubah nasib desa dari miskin menjadi mandiri. Malala Yousafzai meski bukan sufi, kalbunya terbuka setelah luka. Cinta ilahi dalam bentuk iman, ubah takdir dari korban menjadi aktivis Nobel. Kisah-kisah ini seperti bintang pandu. Kalbu sadar ubah segalanya. Bab baru 6, Integrasi Sains dan Spiritual, Neuroscience Kalbu dalam Islam. Sahabat, mari jembatani sufisme dengan sains.
Otak manusia punya default mode network, DMN, yang aktif saat merenung, mirip muhasabah. Penelitian fMRI di Nature Neuroscience tunjukkan zikir kurangi overaktivitas DMN, seperti Fath Qalbi yang buka jalur baru. Hermetic principles yang Anda sukai selaras, seperti di atas seperti di bawah. Kalbu adalah mikrokosmos alam semesta, bersihkan, dan takdir sinkron dengan rahmat ilahi. Studi kasus, program mindfulness Islam di Mayo Clinic kurangi depresi 40% pada pasien muslim. Kesimpulan ekspansi, panggilan akhir untuk kalbu Anda. Dengan narasi ini kita telah menjelajah lautan kalbu lebih dalam. Dari Dhamma ke Fath, dari Rumi ke Sains, semuanya petunjuk. Ubah hati, ubah takdir. Mulailah sahabat, baca puisi, zikir, muhasabah. Hati adalah tanah suci, tanam benih cinta, panen rahmat, kata Rumi. Sahabat jiwa yang tercinta, kita telah menjelajahi lautan kalbu bersama. Dari kegelapan Dhamma kalbu yang meracuni, menuju cahaya Fath Qalbi yang membuka rahmat, dan hembusan cinta ilahi Rumi yang menyatukan jiwa dengan sang kekasih. Seperti sungai yang akhirnya bertemu samudra, perjalanan ini mengingatkan kita, takdir bukanlah rantai besi yang mengikat, melainkan aliran rahmat yang bisa kita arahkan dengan hati yang sadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran, Surah Ar-Ra'd 11. Kini, giliran Anda. Mulailah muhasabah malam ini. Zikirkan namanya dengan tulus dan biarkan kalbu Anda menjadi jembatan menuju nasib yang lebih indah. Ingatlah puisi Rumi yang abadi. Datanglah, datanglah siapapun kamu. Rumah ini bukan rumah penolakan. Walaupun kamu pecah 1000 kali, datanglah lagi. Jangan tunda, ubah hati Anda, dan lihat bagaimana dunia berubah. Semoga naskah ini menjadi benih cahaya di dada Anda, sahabat jiwa, membawa kedamaian dan transformasi sejati. Jika perjalanan spiritual ini menyentuh kalbu Anda, jangan simpan sendirian. Subscribe sekarang ke channel Naskah Spiritual untuk lebih banyak cerita refleksi hidup, hikmah sufisme yang menyatu dengan ilmu modern, dan puisi cinta ilahi yang menginspirasi. Aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video terbaru. Mari kita bangun komunitas sahabat jiwa yang saling menguatkan. Bagikan naskah ini ke teman-teman Anda dan tulis di komentar. Apa penyakit hati yang ingin Anda sembuhkan hari ini? Bersama, kita ubah takdir menjadi kisah rahmat. Terima kasih. Selamat bertransformasi.